Orang kalau sudah panik, pasti yang diingat adalah Allah, Pak. Waktu saya ke Bandar Lampung, transit Jakarta. Jakarta Lampung 20 menit. Pas di atas pesawat, Pak, turbulen. Goyang, Bu. Kuat goyangnya. Bencong aja zikir, Pak. Dia kalau berada di rumah dia itu ingin dia keluar. Apakah keluarnya itu untuk kebaikan atau untuk yang lain, pokoknya lebih enak di luar. Nah, salah satunya, Pak, ini ciri rumahnya mungkin sudah jauh dari keberkahan Allah. Kalau rumah itu, Bu, udah banyak orang nonton TV, kemudian dia lebih banyak untuk mengerjakan yang menjauhkan dirinya kepada Allah. Inilah yang menyebabkan kenapa suasana di rumah itu tidak menyenangkan, Pak. Jadi makanya kajian kita subuh ini bagaimana supaya rumah kita itu senantiasa diberkahi Allah, sehingga membuat kita itu betah ketika berada di rumah. Nah, yang pertama diletakkan ulama apa, Pak? Harus sering membaca Al-Quran. Rumah harus sering dibuat untuk tempat membaca Al-Quran. Bayangkan, Pak, dalam hadis riwayat Muslim kata Rasulullah, orang yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata aja, nggak lancar dia membacanya, merasa sulit baginya, maka dia mendapatkan 2 pahala. Jadi yang terbata-bata, jadi jangan pernah, Pak, merasa aduh huruf saya tidak tepat, nanti berubah artinya. Oh, Rasulullah sendiri katakan, terbata-bata aja kalian dapat 2 pahala. Apalagi kalau bagus bacaannya gitu. Jadi Rasulullah ini memotivasi kita, nggak usah khawatirkan. Kadang kan sekarang ini, Pak, bagus kita itu belajar tahsin, tapi kalau sempat itu menjauhkan kita dari Al-Quran, hati-hati. Jadi jangan dipaksakan lidah kita ini gitu. Lidah udah jelas lidah makan sambal lado, Pak, pakai jengkol tiap hari, mau disamakan hurufnya betul-betul susah juga, Pak. Nah, jadi memang bagus itu untuk diusahakan, tapi Rasulullah mengatakan terbata-bata aja itu sudah mendapatkan 2 pahala. Nah, ini lagi, Pak, dalam hadis riwayat Ad-Darimi, apa kata Rasulullah? Sesungguhnya rumah itu akan terasa luas bagi penghuninya. Akan didatangi malaikat, dijauhi oleh setan. Dan akan dibanjiri pula dengan kebaikan di dalamnya. Sebaliknya rumah itu akan terasa sempit bagi penghuninya, akan dijauhi malaikat, dan akan didatangi setan. Serta tidak akan banyak kebaikan dalamnya jika tidak dibacakan Al-Quran. Itulah yang membuat suasana rumah itu menjadi panas. Jadi kalau sering dibacakan Al-Quran, rumah akan terasa luas. Tapi kalau tidak sering dibacakan Al-Quran, rumah terasa sempit. Masalah apa aja naik jadinya. Tapi di balik ini, Pak, saya sudah sering menyampaikan, ini untuk menguatkan jiwa kita lagi. Bagaimana ajaibnya Al-Quran ini, Pak. Jadi kalau kita kebanyakan anak-anak orang Muslim sekarang itu dituntut oleh orang tuanya karena mesti jadi penghafal Quran. Nah, di sini kena ini, Pak, sebetulnya. Kita itu usahakan, apa kata Rasulullah, siapa yang membaca 1 ayat-ayat Al-Quran, dia fahami, dia amalkan, khairul laka an tusalli mi'ata raka'atain. Nilainya sama dengan salat sunat 100 rakaat. Jadi Rasulullah itu, Pak, memacu kita ini, selain membaca dapat pahala, kalian juga harus tadabbur Quran. Karena harus bisa memahami Quran. Karena banyak sekarang ini, Pak, penghafal Quran tapi tidak ada adabnya, Pak. Sama orang tua pelawan, Pak. Hafalannya udah 15 juz. Jadi kadang kaget kita, Bu. Sama orang tuanya tidak ada sopannya sama sekali. Sama kawannya egonya tinggi, Pak. Jadi pondok-pondok tahfiz ini paling banyak kejadian, Pak. Kenapa ini? Karena mereka tidak diajarkan tadabbur Quran. Mereka hanya diajarkan menghafal. Tapi mereka tidak tahu makna dari ayat yang mereka baca. Jadi ya udah mengalir begitu saja dari mulut mereka hafalan itu. Walaupun itu luar biasa sebenarnya, Bu. Itu udah bagus. Tapi sangat sayang sekali kalau tidak mentadaburi Al-Quran. Sarjana ilmu kelautan berkebangsaan Prancis, Dr. Jacques. Dia inilah yang menemukan bahwa air laut itu terbelah menjadi 2. Yang satu tawar, yang satu lagi asin. Anehnya, kata Dr. Jacques, air ini mengalirnya sama, tapi tidak bisa bercampur satu sama lain. Padahal dia nampak, udah bisa kok digini kan duanya itu, tapi tetap dia bergaris. Tidak bisa dia bercampur.
Dia pasang alat selam, dia nyelam ke bawah laut itu. Di situ dia lihat keanehan, ternyata bergaris lurus Pak, air tawar dengan air asin itu. Padahal kalau kita gabung air tawar sama garam di sini nyatu dia. Tapi ini beda, kita buat air asin satu, kita satukan satu dia Pak. Tapi di laut itu tidak bisa satu. Sampai dia di bawah lautan, jumpa dia sungai di bawah laut. Sempat pula dia berenang dalam sungai itu dan berfoto-foto. Dan lebih mengejutkan dia, di antara kedua pertemuan air itu banyak mengeluarkan mutiara dan berlian. Dia naik ke daratan, dia diskusikan kepada teman-temannya sesama sarjana ilmu kelautan, semua bungkam. Ini belum pernah kita dengar kisah ini. Dia coba ke yang lebih pakar daripada dia masalah kelautan, juga tidak ada yang bisa memberi jawaban yang memuaskan. Akhirnya dia cari solusi dengan cara lain. Udah ke berbagai macam agama dia diskusikan tidak bisa, tinggal satu aja lagi, agama Islam. Kenapa yang terakhir? Karena ini yang paling tidak diyakini sebetulnya Pak. Mungkin Bapak Ibu tidak kenal dengan Niu Chan Chong. Niu Chan Chong itu siapa Pak? Dr. Muhammad Syafi'i Antonio. Itu nama aslinya Pak waktu di agama Konghucu, Niu Chan Chong. Pesan bapaknya apa Bu? Niu, kau boleh pilih agama apa saja. Jika Hindu menurutmu benar, pedalami Hindu. Jika Buddha menurutmu benar, dalami agama Buddha. Jika Kristen menurutmu benar, dalami agama Kristen. Tapi satu pesan Bapak, jangan kau masuk agama Islam. Kenapa Pak? Orang Islam itu sendal di masjidnya sendiri dicurinya. Nah, itu Bu. Jadi yang tersebar di luar tuh, orang Islam ini pasti miskin Pak. Jadi makanya nggak minat orang untuk mempelajari Islam. Fitnahnya di luar itu Pak, orang Islam ini dia harus taat kepada Allah, jauhi dunia, sehingga menganggap bahwa orang Islam itu pasti miskin. Dan ternyata Bu, benar Pak. Orang Islam banyak salah mengartikan agamanya. Jadi begitu dia udah rajin agama, dia hidup miskin Pak. Sementara 10 orang sahabat Rasulullah yang dijamin masuk surga rata-rata miliarder Pak. Nah, jadi di sini banyak kesalahan umat Islam. Jadi begitu dia rajin ibadah, Bu, tak mau kerja dia. Dia sibuk zikir, sibuk ibadah. Dia lupa yang zuhud itu adalah seperti Abdurrahman bin Auf. Maksudnya apa, Pak? Kerja dunia kuat tapi tidak untuk dia. Jadi kita ini, Pak, kerjalah sekuat-kuat ya. Tapi ada bagian orang yang kita bantu, berarti kita untuk orang lain. Nah, jadi makanya orang malas Bu, Islam ini jadi pilihan terakhir terus Pak untuk bertanya itu. Nah makanya Dr. Jikwes ini terakhirnya ya udah coba sama agama Islam aja. Nah kebetulan dia ini terbang ke Inggris. Di Inggris ini Pak sekarang ini cukup pesat Islam Bu. Dalam 1 tahun 5.000 orang masuk Islam Pak. Dan itu tidak hoax. 5.000 orang masuk Islam. Bukti nyatanya apa Pak? Orang Islam di Inggris tidak bisa bangun masjid sembarangan. Tidak macam kita di Indonesia ini, sebetulnya kita ini pun salah juga nih Pak. Mau sampai kadang-kadang dalam 1 gang 2 masjidnya, berkelebihan pula kita nih Pak. Banyak Pak, tidak mau ngalah Bu, ego tinggi. Cobalah di sekitar sini aja Pak. Ini alhamdulillah agak jauh Bu. Masjid An-Nur, di bawahnya Masjid Gunung Merah, di sebelahnya Masjid Nurul Hidayah, di sebelahnya lagi Masjid Darul Amal, sebelahnya lagi Masjid Nurul Falah. Di atas Masjid Nurul Falah masih di gang yang sama loh Pak. Cuman beda beberapa rumah, belok kanan Masjid Syuhada. Jadi kadang nih kita nih mentang-mentang agama Islam mayoritas sembarangan pula Pak, sehingga masjid sama masjid aja udah saling menyakiti sekarang sebetulnya Pak. Jadi ini udah salah juga sebetulnya. Akhirnya kadang kalau khatib Jumat tuh Pak macam berkelahi khatib tuh Pak. Masjid An-Nur lain judulnya, Masjid Gunung Merah lain judulnya. Itu macam kelahi khatib tuh Bu. Laki-laki sunnah muakkad sholat ke masjid, di bawah beda lagi di dalam. Bohong. Tidak pernah Rasulullah mengajarkan kita berbohong. Itu yang mana yang betul nih? Ini nyuruh sholat jamaah, yang katain di bawah bohong. Yang sebelah lagi Bu, kalian haram mengadu domba. Ada kelahi lah, berarti yang ini mendamaikan nih. Yang ini lain lah judulnya.
Karena speaker semua diarahkan keluar, Pak. Nah, jadi di Inggris itu makanya kadang, Bu, ya, Allah itu ngasih penderitaan tuh jauh lebih baik sebetulnya kepada umat Islam ini. Jadi dekat dia sama Allah, Pak. Karena kata Rasulullah, yang aku takutkan bagi umat Islam ini adalah ketika dunia dibukakan untuk mereka. Jadi Rasulullah itu lebih sebetulnya, Bu, ya, lebih baik umat Islam ini agak menderita sedikit, dia jadi kuat. Karena kalau dunia udah dibukakan bahaya bagi umat Islam ini. Itu yang dikhawatirkan Rasulullah, Pak. Karena yang kuat itu tidak berapa orang jadinya. Nah, karena di Inggris itu umat Islam tidak bebas bangun masjid, gereja yang sudah kosong itu dibeli oleh umat Islam, Pak. Jadi rata-rata bangunan masjid di Inggris adalah gereja yang sudah kosong dibeli oleh umat Islam. Itu pertanda apa? Perkembangan Islam dahsyat di sana. Jadi, Pak, debat Islam dan Kristen itu, Pak, di jalan, Pak, di situ tuh, Pak. Dan mereka fair, Bu. Mereka debatnya di jalan soal Islam, nanti mereka jawab sama Kristen. Jadi itu yang membuat gencar, Pak. Dakwah mereka tidak masalah jenggot, tidak masalah celana cingkrang. Jadi betul-betul dakwahnya itu kepada orang Kristen, Pak. Jadi balik ke dakwah zaman lama. Kalau kita kan sekarang sibuk masalah itu gitu, Pak, ya. Lipat tangan di atas, di tengah, di perut, kemudian tahiyat dipandang menggoyang telunjuk di asyhadu alla kah itu. Jadi kita sibuk dengan hal-hal masalah furu'iyah. Tapi alhamdulillah kita jadi kaya, Pak, dengan itu, Pak. Jadi akhirnya kita tahu, oh, misalnya seperti Dr. Kusairi bilang, tahiyat itu ada yang dia di asyhadu alla dia menggoyangkan, ada yang dari awal dia menggoyangkan, ada kalimat illallah baru dia menggoyangkan. Sama semua kan, betul juga semua, Pak, ya. Jadi itu kaya kita jadi. Kalau orang hanya mau satu aja, Pak, jadi dia yang lain tidak boleh sama dia. Jadi itu ruginya. Nah, kemudian masjid-masjid di Inggris itu aktif, Pak. Sama macam kita di sini, Bu, pengajiannya aktif. Habis sholat zuhur kalau tidak salah, Dr. Jequest ini memberanikan diri masuk ke kantor masjid itu. Karena kantor masjid di sana buka 24 jam. Jadi siapapun yang bertanya dia boleh datang. Jadi udah macam dokter Ustadz di sana tuh, Pak. 24 jam, Pak. Kalau kita di sini saya pun berat lah, Bu. Jam 2 malam orang bertanya, Pak, itu payah juga ya, Pak, ya. Jadi masih belum bagus hati ini lagi. Dia kalau bisa memang 24 jam gitu. Macam bidan, macam dokter, kapan saja bisa, Pak. Cuman dokter Indonesia sekarang payah juga kalau malam, Bu. Besok aja lah, dokter ndak ada. Itu sekarang itu payah ya, Pak. Cobalah tugas di Arab Saudi, berharap betul ada pasien. Karena di situ payah nyari orang sakit, Pak, kan. Nah, kalau di sini bisa lah agak nahan-nahan sedikit. Dokternya maksudnya, bukan pasiennya, Bu. Dokternya bisa nahan-nahan hati. Datang dia ke sebuah masjid, ditanyanya, Pak, ke Ustadz ini foto-foto saya. Ditengok Ustadz nih, Bapak kok berenang pakai alat selam ini? Disinilah letaknya, Ustadz. Ini saya berenang di bawah laut. Jadi ada sungai di bawah laut itu, airnya mengalir sendiri, air tawarnya, air asin di sekitarnya, tapi tidak menyatu air itu. Maka saya berenang, ini foto-fotonya. Nah, ini foto yang kedua, Ustadz. Belahan laut. Ini saya ambil dari atas. Ini air tawar, ini air asin. Saling bertemu tetapi tidak bercampur satu sama lain. Nah, ini yang paling mengagetkan saya. Di antara kedua pertemuan air ini, di bawahnya itu banyak mengeluarkan mutiara dan berlian. Kata Ustadz ini, Bapak ini ngawur. Saya ini tidak ngerti masalah laut, kok danyanya ke saya. Jadi kadang, Pak, ya, orang menganggap bahwa Ustadz itu tuh serba tahu, Pak. Sampai ada dia sakit gula, Bu, bertanya dia ke Ustadz, Bu. Bapak ini harusnya nanya ke dokter, Pak. Udah bosan saya makan obat, dan juga sembuh-sembuh. Datang kiai ini bilang, Pak, dalam Al-Quran madu obatnya. Kan betul-betul ngeri itu, Pak. Dia diabetes, Bu, suruh minum madu, Bu. Tapi rupanya karena ngaco dia tadi itu, Pak, berani dia minum madu, sehat pula, Pak. Tapi ingat, Bu, kullu da'in dawaun. Setiap penyakit itu ada obatnya, tapi nunggu jodohnya. Jadi obat yang cocok sama Bapak belum tentu cocok sama orang. Jangan Bapak promosi-promosi lah, Pak.
Ini makanlah minumlah madu hitam nih, ada banyak orang sembuh, udah diruqyah, jangan Pak. Sama bapak cocok, sama orang belum tentu. Sedangkan sampo aja kita tidak ada yang sama satu Pak. Sabun mandi aja Pak, kulit sama semua Bu. Beda-beda sabun mandi kita. Obatlah kita promo-promo sama orang. Saya alhamdulillah cocok, misal gitu Bu. Tapi entahlah sama ibu ya Bu ya. Ini karena obat ini kata Rasulullah jodoh-jodohan. Jadi itu boleh Pak, seperti itu. Tapi ini kadang kan ngotot Pak. Dah banyak testimoni ya dah. Bapak nak percaya sehat tulang bapak tuh nanti tuh. Dah banyak dah itu tuh yang kena tuh Bu. Jadi jangan terlalu promo. Nah setelah itu kata Dr. Jikues ini, tidak pernah kami mendengar fenomena alam yang seperti ini Ustadz. Makanya saya datang kemari bertanya, apakah Islam ada menceritakan hal ini? Itulah syukurnya Bu, punya Ustadz yang dia ini adalah seorang yang hafal Al-Quran, dia memahami Al-Quran. Kata dia kepada Dr. Jikues ini, silahkan duduk Dr. Jikues. Surat apa yang dibukanya? Surat Ar-Rahman ayat 19 sampai 23. Sikit cuman Pak, 19, 20, 21, 22, 23. Marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban yakhruju minhuma al-lu'lu'u wal marjan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Cuma 5 ayat Bu. Akulah yang membagi laut menjadi 2 bagian, kata Allah. Yang satu tawar, yang satu lagi asin. Di sana ada batas yang tidak terlihat. Maka nikmat Tuhan kamu yang mana yang kamu dustakan? Dan di antara kedua pertemuan air itu banyak mengeluarkan mutiara dan marjan. Maka nikmat Tuhan kamu yang mana yang kamu dustakan? Langsung sujud Dr. Jikues. Saya masuk Islam. Kenapa Anda ingin masuk Islam? Berarti Al-Quran ini bukan buatan tangan Muhammad, karena tidak mungkin Muhammad 1500 tahun yang lalu punya alat selam yang canggih untuk mengetahui ini di laut, sementara dia lahir di padang pasir. Masuk Islam Pak. Jadi orang-orang pintar Bu, mudah dia masuk Islam. Sedangkan 5 ayat aja Pak, udah nerima Islam dia. Apalagi Bapak Ibu udah dari dulu nerima Al-Quran Pak. Tentu lebih banyak lagi keajaiban. Saya nyenangkan hati Bapak Ibu aja nih. Jadi Pak, itu mungkin belum seberapa. Pakar jantung dunia, ini biar semangat gitu jadinya Pak, membaca Al-Quran ini. Profesor Dr. Maurice Bucaille. Dan nama-nama ini mudah kok Bapak share. Mudah karena mereka orang-orang terkenal di bidangnya. Profesor Dr. Maurice Bucaille ini pakar jantung dunia. Bukan sembarangan Pak, pakar jantung dunia. Ketika mumi Fir'aun ditemukan, pemerintah Mesir itu mempercayakan kepada Profesor Dr. Maurice Bucaille untuk memeriksa mumi Fir'aun. Disediakan laboratorium khusus di Mesir, diterbangkan dia dari Prancis. Ini masih orang Prancis juga nih Pak. Sampai di sana setelah beristirahat, kemudian dia mulai masuk ke laboratoriumnya. Setelah dia memeriksa cukup lama, kemudian dia keluar. Dia katakan, setelah saya memeriksa mumi Fir'aun ini, dapat saya pastikan bahwa Fir'aun ini matinya tenggelam. Mendengar itu ketawa orang Mesir Pak. Kenapa kalian tertawa? Kalau itu dah lama kami tahu itu Prof. Dari mana kalian tahu? Dari Al-Quran kami. Surah Al-Baqarah ayat 50. Apa kata Allah? Wa iz faraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'aun wa antum tanzurun. Dan ingatlah ketika kami membelah laut untukmu, sehingga kamu dapat kami selamatkan dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun.
sedangkan kamu menyaksikan. Jadi kalau untuk tenggelam itu Prof, dah lama kami tahu tuh. Orang yang berilmu ketika dia kena bantah dengan orang biasa Pak, itu egonya langsung naik. Jadi hati-hati Bapak yang sudah berilmu, Ibu yang sudah berilmu. Kalau sempat dibantah orang, jangan naik ego kita. Sedangkan saya aja kadang Bu sedang makan datang orang, "Ustaz, baca bismillah Ustaz." Saya bilang, "Alhamdulillah, makasih banyak Pak, untung Bapak ingatkan." Padahal saya sudah baca doa loh Pak. Itu untuk menghargai orang-orang mau ingat kita. Ini kita kadang tahu saya lagi, Ustadz saya ini akan naik ego tuh Pak. Jangan naik ego. Ingat Imam Ahmad bin Hambal diusir dari masjid, tidak ada dia ego Pak. Orang tidak kenal sama kita siapa Pak. Imam Ahmad bin Hambal Bu di masjid diusir dari masjid kan. Habis sholat isya dia tidur Pak. Pak, tidak boleh tidur masjid Pak, tidur luar. Nanti kotor nih, kan udah saya alas dan tidak boleh keluar. Saya musafir, tidak bisa keluar. Tidak ada Imam Ahmad bin Hambal mengancam, belum tahu kau siapa aku lagi ya. Tahu ketua masjid kena berhenti kan kau nanti. Tidak ada Pak. Tidur dia di teras. Di teras tidur, datang lagi gori masjid tuh Pak. Bapak bisa dibilang tidak Pak? Tidak boleh tidur, pokok dia dalam masjid nih. Keluar sana. Keluar ya Bu. Itu mengajarkan kita rendah hati sebetulnya. Makanya kiai-kiai di Jawa itu Pak, bulan Ramadan semua tidak ada yang mengajar di pondok. Mereka pergi ke masjid-masjid yang orang tidak kenal dengan mereka. Mereka melamar kerja di sana tanpa digaji. Tugasnya Pak, bersihkan kamar mandi, bersihkan masjid, nyusun sendal orang. Itu untuk supaya merendahkan hati ini. Dia kalau udah tinggi hati ini payah Bu. Apalagi kalau udah dimulia-muliakan orang Pak ya. Itu agak bahaya sih gitu. Ujian kemuliaan ini bahaya Pak. Nah kemudian ada seorang profesor Bu. Dia melihat anak-anak orang Islam hidupnya bahagia. Ditanya oleh profesor, siapa yang membuat kalian bahagia? Dijawab anak-anak muslim ini, Allah yang membuat kami bahagia. Pernah kalian melihat Allah itu? Tidak. Pernah kalian memegang Allah itu? Tidak. Di dalam ilmu pengetahuan, sesuatu yang tidak bisa dilihat, sesuatu yang tidak bisa dipegang berarti tidak ada. Artinya Allah kalian itu tidak ada. Kata anak-anak muslim ini Bu, dari mana profesor tahu? Dari ilmu pengetahuan yang saya pelajari. Ilmu pengetahuan profesor itu di mana profesor simpan? Di otak saya. Pernahkah profesor nengok otak profesor? Enggak. Pernah enggak profesor megang otak profesor? Enggak. Betul kata profesor berarti. Dalam ilmu pengetahuan, sesuatu yang tidak bisa dipegang, sesuatu yang tidak bisa dilihat, berarti tidak ada. Berarti profesor enggak ada otak. Itu namanya ilmu mantik, mematahkan orang dengan logika dia. Jadi merasa dia dikangkangi, Profesor Dr. Maurice Bucaille, tunggu kalian di sini. Ini baru kulit luar loh yang saya periksa. Ya masuk lagi ke dalam. Sekarang ini yang diperiksanya Bapak, sesuatu yang sangat sulit, yang mungkin sangat sulit untuk diketahui. Dokter sekalipun, yaitu dia bukan memeriksa jantung. Yang diperiksanya Bapak, susunan saraf jantung Fir'aun. Kalau jantung itu udah umum, ini susunan sarafnya Pak, itu yang diperiksa oleh Profesor Dr. Maurice Bucaille. Dia masuk ke dalam cukup lama kali ini Pak, karena dia ingin membuktikan bahwa hanya dia yang baru mengetahui itu. Setelah beberapa lama dia pun keluar, dia umumkan, saya yakin kalau yang ini tidak ada dalam kitab manapun juga, termasuk kitab suci kalian. Setelah saya memeriksa susunan saraf jantung Firaun, dapat saya pastikan Firaun ini meninggal dalam keadaan yang panik. Dia dalam keadaan shock berat. Barulah semua orang Mesir yang mendengar terdiam. Bingung pula profesor ini, ngapa kalian diam? Nanti kami ketawa tersinggung Prof. Nanti Prof. Kalau udah lama di dalam, tahu-tahu keluar kami ketawa kan tidak enak. Memangnya itu ada juga dalam kitab kalian? Udah ada Prof. Udah lama itu. Itu enaknya Pak ya. Orang yang selalu membaca dan mentadaburi Al-Quran.
Karena rata-rata masyarakat Mesir, Timur Tengah secara umum tidak ada yang memegang HP Pak di jalan. Di bandara Al-Quran, di bus sambil berdiri pun mereka membaca Al-Quran. Jadi memang hari-hari mereka dengan Al-Quran. Bahkan anak-anak Yahudi pun tidak ada yang memegang HP. Anak Indonesia ini yang banyak megang HP Pak. Untuk mendiamkan anak cucu pakai HP sekarang Pak. Kadang di masjid sampai terganggu kita Pak. Dia mau sholat tapi anaknya dibiarkannya main game. Biar diam maksud dia. Game dia itu bunyi senjata, menembak-nembak. Udah jelas zaman panas sekarang Pak. Bunyi-bunyi bom tuh terkejut orang dengar ya. Dibiarkannya anaknya cucunya main game Pak. Dia sholat. Jadi datang orang, kan bagus ngajak anak ke masjid. Iya. Tetapi tolong diajarkan adab di masjid, bukan dibiarkan. Terganggulah orang Pak. Bawa anak ke masjid, ajarkan dia adab di masjid. Jadi ada satu masjid Pak, kalau ada yang bawa anak kecil itu disediakannya petugas yang untuk ngajak anak-anak itu bermain, itu ada juga gitu. Kalau kita kan ini belum ada, kadang maghrib itu Pak, waduh macam PAUD masjid ini Bu, lari di sana, lari itu diempasnya itu diempasnya, kan ngeri kita. Seharusnya ibunya kalau mendengar seperti itu larikan anak itu keluar. Jangan gara-gara kita ingin sholat orang banyak diganggu jadinya Pak. Ini harus dipikirkan dampak mudarat dan manfaatnya. Nah jadi heran Profesor Dr. Musbukel, apakah itu juga ada dalam kitab kalian? Ada Prof. Itu ada dalam kitab kami, yaitu dalam surat Yunus ayat 90. Apa kata Allah Pak? Hatta idza adrakahul gharaq, ketika Fir'aun dalam keadaan sakratul maut, hampir tenggelam, dia berkata. Jadi udah di tenggorokan ini nyawanya. Qala amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Baru ngaku Pak. Aku yakin dengan Tuhannya Tuhan Bani Israel dan aku menjadi orang muslim, aku berserah diri. Ini perkataan orang panik. Orang kalau sudah panik pasti yang diingat adalah Allah Pak. Waktu saya ke Bandar Lampung, transit Jakarta. Jakarta Lampung 20 menit. Pas di atas pesawat Pak, turbulen. Goyang Bu, kuat goyangnya. Bencong aja zikir Pak. Astagfirullahalazim, ampuni Eka ya Allah, ampun. Bayangkan sama ibu tuh Bu. Betul rupanya kata Al-Quran ini, orang kalau dalam keadaan panik pasti ingat Allah. Kalau udah panik Pak, udah shock dia pasti dia ingat Allah. Mendengar penjelasan ini Bu, akhirnya Profesor Dr. Maurice Bucaille masuk Islam, dan itu di hadapan PBB Pak. Jadi tidak tanggung-tanggung orang kalau yang milih Islam nih Bu, dijamin orang-orang cerdas Pak. Apa yang menasihati mereka? Al-Quran. Cuman 2 ayat aja, Al-Baqarah 50, Yunus 90, masuk Islam Profesor Dr. Maurice Bucaille. Apakah cukup keajaiban pada masa sekarang tentang Al-Quran hanya dengan 2 kisah ini? Tidak Pak. Profesor Dr. Masaru Emoto, orang Jepang beragama Shinto, bukan Islam ini Pak. Kalau orang Islam yang menemukan, bisa aja orang bilang pandai-pandai umat Islam. Sampai hari ini Profesor Dr. Masaru Emoto agamanya masih Shinto Pak, belum Islam lagi. Apa kata dia kepada umat Islam? Coba baca Al-Quran. Dia buka air ini, baca Al-Quran di air ini. Dibacalah Al-Quran di air ini, Al-Fatihah, disambung lagi, sambil dia foto dengan kamera elektron berkecepatan tinggi. Di situ dia terkejut Pak. Ternyata air ini tidak mati. Air hidup. Begitu dibacakan Al-Quran, kristal air yang paling kecil ini ketika dijepret itu membentuk bunga segi 5. Bereaksi dia ketika dibacakan Al-Quran. Coba kalau mau tambah lagi bacaannya, dibaca lagi terus, difoto lagi dengan kamera elektron berkecepatan tinggi itu, di antara bunga segi 5 itu muncul 6 tangkai yang sangat indah.
Jadi makanya orang baca Al-Quran ada air mineral di depannya. Jadi itu bukan sesuatu yang syirik, Pak. Air ini dia menerima reaksi itu. Jadi apa kata Dr. Emoto? Dalam tubuh manusia 75% adalah air. Jadi siapa yang sering membaca Al-Quran, kristal darahnya akan bagus. Kalau kristal darahnya bagus, darahnya lancar, kulitnya akan bagus. Makanya kata Ibnu Qayyim Al-Jauzi, orang yang rajin baca Al-Quran, mereka tidak akan pernah tua sekalipun umurnya sampai 100 tahun dan pikirannya akan tetap jernih. Kan dahsyat itu, Pak. Jadi untuk kesehatan pun, Bu, makanya kata Allah, Al-Quran ini adalah obat, Pak. Karena dia bisa bikin orang awet muda, Pak. Contohnya ya, Bu ya, ini pengakuan Ustadz Wibowo LC. Apa pengakuan dia, Pak? Dia ini udah banyak penyakit. Nah, jadi tidak pula berarti kita ini kalau rajin baca Quran tidak sakit-sakit, karena ada sakit itu untuk menaikkan derajat kita, Pak. Ada sakit ini untuk menghapus dosa-dosa kita. Jadi jangan pula kecil hati kalau kita sakit tuh. Yang penting kita dalam keadaan iman kepada Allah, udah, Pak, mau apa saja tidak ada masalah. Karena sahabat Rasulullah dulu ada yang sampai dia meninggal badannya panas, tetap dalam keadaan sakit. Karena itu minta dia, Pak. Dia dengar kata Rasulullah, sakit itu bisa menggugurkan dosa. Langsung dia doa, Pak, ya Allah, berikanlah aku sakit demam panas sampai akhir hayat hidupku, tetapi sakit yang tidak menghalangiku sholat berjamaah dan berjihad di jalan Allah. Dikabulkan Allah, Pak. Demam terus dia tiap hari sampai dia mati. Tapi Bapak yang lah doa ini, Pak, belum tentu kita kuat lagi. Nanti kita doa ini betul-betul tidak bisa sholat jamaah, Pak. Ini tulus-tulus, Bu. Sahabat Rasulullah ngomong itu bukan tinggi sebetulnya, Pak, tulus. Waktu ada yang dikasih Rasulullah jatah rampasan perang, apa kata dia, Pak? Ya Rasulullah, aku mengikutimu berperang bukan untuk mendapatkan ini. Aku ingin panah menancap di leherku, dan itu menjadi saksi bagiku di hadapan Allah. Dikabulkan Allah, Pak. Jadi bukan dia takabur, enggak, dia pengen mati syahid. Nah itu maksudnya, Pak. Dan betul-betul panah menancap di lehernya, dia mati itu. Nah jadi kalau orang sering baca Quran ini, pikirannya akan tetap jernih, dia akan tetap sehat. Jadi waktu Ustadz Wibowo ini ngasih ceramah di acara nikahan, nasihat perkawinan, kalau Ustadz ini kan kalau habis-habis ceramah itu kan paling duluan selalu dikasih makan, Pak. Itulah enaknya kami ini, Bu ya, duluan terus. Tapi saya gagal mengamalkan hadis Rasulullah. Kalau Rasulullah waktu di Kemah Ummu Ma'bad, di pelajaran kita bilik-bilik cinta Rasulullah, itu dia habis memerah susu kambing itu, Pak. Sahabat dulu semua minum, terakhir baru dia. Gitu juga Rasulullah kalau ada makanan, Bu, rata-rata sahabat dulu dikasih, terakhir baru dia. Tapi pernah memang Rasulullah memakan sendiri buah jeruk tanpa memberi sahabat, dan itu ada alasannya, Pak. Heran sahabat waktu itu, kok Rasulullah ini dihabiskannya jeruk nih, dan enak, kayaknya enak, Pak. Rasulullah ngabisin satu-satu di depan orang yang ngasih. Akhirnya setelah orang itu pergi, bertanya sahabat, ya Rasulullah, enak betul limau tuh, sampai kau tidak mau ngasih kami? Gara-gara limau nih kau tidak mau ngasih kami? Tahu kalian tidak, rasa limau itu asam semuanya. Aku takut kalau aku kasih kalian nanti muntah di depan orang ngasih, tersinggung dia. Kalian meludah, kalian marah, kan kasihan kita orang nih ngasih. Jadi menghargai orang, biarlah Rasulullah yang berkorban. Nah itu. Jadi tidak jauh, Pak. Saya waktu itu ceramah di Riyadhutan ya. Habis ceramah disuruh makan. Saya ingin mengamalkan ini, Bu. Silakan, Pak, makan dulu, Pak, makan. Habis, Pak. Itu menung saya, Pak. Nyesal sejak itu tidak mau saya lagi, Bu. Udahlah kalau disuruh makan, makanlah saya langsung, Pak. Temenung di jalan, Bu. Itu di klakson orang tidak dengar lagi, perut lapar, Pak. Jadi memang Rasulullah itu cuma satu-satunya di dunia, rela lapar biarlah orang duluan. Nah, dia enggak. Jadi enggak mungkin rasanya kita itu bisa meniru Rasulullah. Datang orang bilang, kok berani Ustaz, enggak mungkin kita bisa meniru Rasulullah. Rasulullah itu cuma satu. Abu Bakar sendiri, apa kata Abu Bakar Siddiq, Pak? Jangan kalian mengira karena aku dekat dengan Rasulullah, aku bisa berlaku seperti Rasulullah. Rasulullah itu wahyu selalu bersamanya, dan dia dijaga oleh malaikat. Kalau aku iblis bersamaku, beda, Bu. Rasulullah itu malaikat selalu sama dia. Rasulullah dijaga oleh wahyu. Kita, Pak,
Iblis yang banyak di sekitar kita. Maka kata Abu Bakar, jangan kalian kira aku bisa seperti Rasulullah. Jadi mustahil Pak, Rasulullah itu cuma satu Pak. Cuman kita menjadikan sifat Rasulullah itu sebagai motivasi, itu bisa Pak. Kalau seperti Rasulullah itu mustahil, karena beliau cuma satu. Nah kemudian setelah Ustadz ini ceramah, disuruh makan. Nah karena dia ada nampak bapak itu lebih tua lah dari dia beberapa tahun, sekitar 10 tahunan lah. Ya 10 tahunan lah di atas Ustadz ini. Kan kelihatan tuh Pak ya, lebih tua umurnya. Pas disuruh makan tuh disuruhnya bapak tuh duluan, Pak silakan Pak. Nah, dia ngargai, beradab juga Ustadz ini Pak. Suruhnya bapak ini duluan. Akhirnya bapak tuh ngambil duluan. Nah sambil dilihat oleh Ustadz Wibowo ini Bu, apa-apa aja makanan yang diambil bapak itu yang ditengoknya Pak. Bukan untuk mengepokan, enggak Bu. Dia nengok bapak ini udah berpantang enggak makan. Rupanya enggak Pak. Telur puyuh, rendang daging, ikan, pokok banyak piring dia tuh Pak penuh. Gulai kambing. Jadi pas bapak tuh duduk ditanya sama Ustadz nih, Pak, bapak belum ada berpantang makan lagi Pak. Apa pula lah enggak berpantang Ustadz, kami udah berumur-umur nih. Cuman saya ini pantang nampak baru. Pokoknya asal ada acara macam ini nih ya, semangat betul saya makan. Memang umur bapak udah berapa? Coba Ustadz tebak berapa umur saya? Tebak lah Pak, 50. Salah. 53. Salah. 55. Salah. Enggak berani saya lebihkan lagi Pak. Karena kayaknya umur bapak enggak lebih dari 55. Dibuka bapak tuh KTP-nya Bu. Ternyata umurnya berapa Pak? 83 tahun. Baru terkejut Ustadz nih Bu. Apa amalan bapak nih Pak? Apa jawaban bapak tuh? Ustadz rajin enggak baca Quran? Rajin lah Pak, masa saya enggak ada baca Quran? Habis sholat subuh tuh saya baca Quran sampai waktu syuruk. 24 jam hidup, setengah jam cuma baca Quran. Wah baru agak malu Ustadz nih Pak. Memangnya bapak berapa baca Quran satu hari? Minimal 4 juz. 1 minggu saya khatam. Jadi ternyata terbukti Pak, orang yang baca Quran itu kokoh jadinya Bu. Karena peredaran darahnya lancar Pak. Jadi kadang kita tidak bisa nganggap remeh orang Pak. Tahunya dia punya amalan lebih. Lihat Bu, Syekh Abdurrahman Sudes, Imam Masjidil Haram itu Pak, beruban pun enggak Pak. Kita banyak uban Pak. Dia beruban pun enggak, bukan di warna tuh Pak. Hari-hari Al-Quran aja terus Bu ya. Ternyata baru 3 hari kemarin Bu, tukang becak 10 juz satu hari Pak, bapak tuh baca. Kalau kosong penumpang saya baca Quran, bisa sampai 10 juz dia, satu hari 3 hari selesai. Dan kuat, kokoh daripada umurnya gitu. Nah jadi memang dahsyat memang Pak, kalau orang yang mau membaca Al-Quran ini Bu. Banyak keutamaan yang dia dapatkan. Nah sementara kita di rumah, kadang di mobil nyanyian. Dan nyanyi-nyanyi memang nyanyi-nyanyi tradisional Pak, nyanyi Melayu, nyanyi ini pas-pas enggak kan Pak? Lebih 10 menit atau udah pas? Lebih 10 menit kan? Jadi kadang itu kita anggap biasa. Jadi kebanyakan kadang lagunya itu kebanyakan daripada Al-Quran Pak. Cuman datanglah sebagian ulama Bu, kita kalau baca Al-Quran itu harus kita dengar. Jadi kalau di mobil kita ngiduk Al-Quran jangan ngomong. Ini buktinya dihidukannya moral tapi dia cerita Pak. Itu pun enggak boleh juga. Karena kalau kita disuruh apa Bu? Kalau orang membaca Al-Quran, dengarkan. Nah, jadi kalau menghidupkan Al-Quran juga di mobil, enggak boleh ngomong. Kalau enggak usah hidupkan. Nah, itu sebetulnya. Nah, jadi Pak ya, di dalam Al-Quran ini ternyata ada juga ayat-ayat pilihan yang tidak bisa pula kita pungkiri Bu. Ya, makanya banyak orang dia memilih-milih ayat Al-Quran dia baca. Apakah salah? Tidak. Ini di dalam kitab Syarhu As-Sudur bisyarhi Hali Al-Mauta wal Kubur. Ini karya ahli hadis Pak, yaitu Imam Jalaluddin As-Suyuti. Imam Tirmizi mentahridkan hadis dan menghasankannya. Begitu pula halnya dengan Imam Hakim dan Imam Baihaqi. Hadis tersebut dari Ibnu Abbas, beliau berkata, sebagian sahabat Nabi pernah mendirikan sebuah kemah di atas kuburan,
Mereka tidak menyangka bahwa tanah itu adalah kuburan. Karena tidak pula bertanda, Pak. Tiba-tiba dalam kubur itu terdengar orang yang sedang membaca surat Al-Mulk hingga selesai. Kemudian sahabat mendatangi Nabi dan memberitahukan kepada beliau, lalu beliau bersabda, surah Al-Mulk itu munjiah. Munjiah itu penyelamat. Dan mani'ah. Mani'ah itu penghalang yang terdapat menyelamatkan dari siksa kubur. Nah, inilah Bu hadis yang menerangkan bahwa orang yang membaca surah Al-Mulk bisa terbebas dari azab kubur. Nah, ini spesialnya Bu, ayat-ayat pilihan. Dan itu juga terdapat dalam kitab Ar-Ruh Abul Qasim As-Sa'di, kemudian Imam Kamaluddin bin Azam Lakani. Karena kadang orang Bu ya, kalau tidak sesuai dengan mahad dia tidak mau dipakai hadis nih Pak. Jadi makanya saya sebutkan tahrir hadisnya ini di kitab mana. Karena kalau sebagian orang mana mau dia Pak ada hadis macam ini Pak, dianggapnya tidak benar. Nah, jadi maka disebutkan di mana kita mengambil sumbernya. Nah, kita lihat nih Bu ya, bahwa orang banyak tidak meyakini hadis itu. Jadi Al-Quran sudah mengatakan Bu, wala tahsabannalladzina qatalu fi sabilillah amwatan bal ahya'a inda rabbihim yarzuquna farihin bima atahumullahu min fadlih. Janganlah kamu mengira bahwa orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Jadi makanya kalau ada orang mendengar orang baca Quran di kubur itu Pak, kalau orang mati di jalan Allah, kata Allah, jangan kamu mengira dia mati. Mereka itu hidup di sisi Tuhannya dan mendapatkan rezeki. Mereka dalam keadaan gembira disebabkan karunia Allah diberikannya kepada mereka. Itu surah Al-Imran ayat 169, 170. Jadi jangan heran kalau dengar orang ngaji dalam kuburan Pak, dia tidak mendapatkan pahala lagi, tapi Allah berikan dia kelapangan. Apa amalan yang kau mau buat? Silahkan. Nah, jadi ayat ini menguatkan hadis tadi bahwa itu bisa saja terjadi. Jadi pernah Pak ya, di dalam kitab Ruh Ibnul Qayyim Al-Jauzi rahimahullah, Rasulullah dikumpulkannya Pak mayat musuh di perang Badar itu, orang-orang kafir Quraisy itu. Setelah dikumpulkan pidato Rasulullah Pak, bagaimana kalian sekarang? Apakah kalian sudah menemukan janji Tuhan kalian? Ketawa Umar bin Khattab, ya Rasulullah, orang mati itu ya Rasulullah, kenapa kau ajak ngomong? Apa kata Rasulullah? Lebih tajam pendengaran mereka daripada kita Umar, cuma mereka tidak bisa jawab. Itu aja sebetulnya Pak. Jadi makanya Bu, ada orang ke kuburan bapaknya, Pak ini menantu papa, ini mertua aku Pak. Jangan dibilang gila Pak. Mampu mendengar tapi tidak bisa menjawab. Kalau menjawab tuh lari kita Pak. Ah iya Bapak udah tahu, bagus-bagus. Oh lari langsung tuh Pak. Dia cuma bisa dengar Bu, jawab tidak bisa. Nah jadi ini ayat menguatkan hadis tadi. Nah ini Pak bukti Al-Quran ini ternyata bisa juga sebagai pembela. Waktu Mall Borobudur di Jogja terbakar, semua yang di Mall Borobudur itu habis Pak. Cuman satu yang selamat Bu, toko hijab milik Bu Anies. Dan orang tahu, se-Jogja orang tahu kejadian ini Pak. Cuman toko hijab dia Pak tidak disentuh oleh api sama sekali. Qurannya pun tetap ada di sana, padahal barang mudah terbakar Pak. Cuma dia yang selamat. Jadi Pak, sewaktu dia dipertanyakan orang apa yang diamalkan dia ketika dia duduk di toko, jadi dia bilang setiap kali tidak ada pelanggan, dia tidak ada kegiatan lain selain membaca Al-Quran. Selalu dia membaca Al-Quran itu. Sampai kadang dia itu diusahakannya bisa 1 bulan minimal khatam, jadi 1 juz 1 hari. Seperti di Al-Falah ini kan ada one day one juz, itu luar biasa tuh Pak. Bisa 1 hari 1 juz, 1 hari 1 juz, 1 hari 1 juz. Bahkan ada Bu ya, ini kejadian di Amerika Pak, kisah nyata tahun 2006. Apa kisah nyatanya ini Bu? Ada perempuan, dia jalan pulang kerja agak malam. Jadi jalan waktu itu betul-betul sepi Pak. Tempat dia melintas itu sepi betul Pak.
Nah, pas di ujung jalan itu dia ada melihat seorang laki-laki. Disangkanya laki-laki itu orang Amerika, Bu, rupa orang Kaukasian, bukan orang Amerika. Itu perawakannya agak menyeramkan, Pak. Karena dia agak was-was, dilihatnya wajah pria itu, Pak, agak mencurigakan. Dia udah terasa dari agak jauh tuh, Bu, ini pasti laki-laki ini mau ganggu aku nih. Ini perempuan muslim, Bu, berhijab. Akhirnya dia berusaha untuk tetap tenang. Kemudian dia baca Al-Quran yang dia hafal. Terus dia baca ayat kursi berulang-ulang, Pak, sebelum sampai ke tempat orang itu. Dia sungguh-sungguh memohon pertolongan sama Allah, tetapi dia tidak mempercepat langkahnya. Sengaja dia pelankan untuk bisa menyelesaikan ayat-ayat yang dia baca. Kemudian, Pak, pas lewat di depan orang itu, sempat diliriknya orang itu, Pak, ditengoknya. Rupanya orang itu malah menundukkan muka, Bu, sambil merokok. Kata dia, Pak. Tidak mau dia menengok perempuan nih. Pas keesokan harinya, perempuan muslim ini melihat berita di TV, Pak, berita kriminal. Ada seorang wanita melintas di jalan yang sama dengan yang dia lintasi semalam itu. Dia kena pelecehan seksual, perempuan itu, di lorong yang gelap jalan ini. Karena dia begitu ketakutan, dia tidak tahu wajah pelaku pelecehan seksual ini, Pak. Karena perempuan muslim ini nonton, Pak, aku ingat wajah dia nih. Karena aku lewat jalan yang sama. Beranilah dia pergi ke kantor polisi. Sampai di kantor polisi, dialah yang berani mengidentifikasi dari kotak kaca itu, Bu. Dari kotak kaca itu, kan ada beberapa orang yang dicurigai itu, Pak. Kemudian muslimah ini ditunjuknya lah, Pak. Ingat dia wajah laki-laki Kaukasian itu. Nah, itu dia laki-lakinya yang melecehkan perempuan yang semalam lewat itu, karena aku lewat jalan itu sebelumnya. Nah, kemudian, Pak, melalui dinding ditangkap orang itu. Jadi perempuan muslimah ini bertanya kepadanya, apa kau tidak melihat saya malam itu? Kata laki-laki ini, saya melihatmu malam tadi. Saya melihat kamu berada di sana beberapa menit sebelum wanita itu yang saya lecehkan jalan. Nah, waktu kau lewat itu, aku melihat ada dua orang besar di belakangmu. Jadi seperti ada pengawal perempuan ini jalan. Satu di sisi kiri, satu di sisi kanan. Itu yang membuat aku tidak berani mengganggu dan memandangmu, karena ada dua orang laki-laki besar. Maka terdiam perempuan ini, Pak, langsung dia mengucap syukur kepada Allah. Berarti Allah mengirimkan malaikat untuk menjaganya. Nah, jadi memang ini, Pak, ya, keajaiban Al-Quran ini tidak bisa lagi kita pungkiri. Jadi kalau kita memang rajin membaca Quran dan mengamalkan zikir pagi petang, terutama kan ada ayat kursi, ya, Pak, ya. Dan juga ini, Bu, ya, kisah nyata di Pekanbaru ini. Nah, mudah-mudahan nih orangnya nonton nih, Pak. Suaminya kasar sama dia, Pak. Sementara orang yang ngamalkan zikir pagi petang tuh, Pak, seperti orang yang memakai baju besi. Itu, Pak. Orang yang mengamalkan zikir pagi petang itu orang yang seperti masuk ke dalam sebuah benteng yang sangat kuat, kokoh. Dia pakai baju besi dan sulit untuk dikalahkan. Setiap kali suaminya kasar, Pak, terjatuh sendiri, Pak. Akhirnya jerah suaminya, Pak, ngasar-ngasari dia. Karena dia apa, Bu? Zikir pagi petang Al-Maksurat itu tidak putus-putus, Pak. Setiap hari dia baca. Jadi dia tidak pernah melawan kepada suaminya, Bu. Pokoknya, tapi Bu, hati-hati ngamalkan ini, Bu, ya. Lihatlah, tengok kena abang hari ini sama aku nih, Pak. Ya kan, Bu. Bukan inti itu. Nah, kisah perempuan muslimah tadi, Bu, itu diceritakan oleh Alamul Jin Wasi Sayatin dalam kitab itu, halaman 180, karya Syekh Umar Sulaiman Al-Asqar. Jadi ini bukan dongeng. Jadi itu, ya, Bu, ya. Jadi ini dalam kitab. Nah, mudah-mudahan, Pak, ini kembali menambah semangat kita untuk membaca Al-Quran, insyaallah. Baik, sampai di sini. Kalau ada pertanyaan silahkan. Kalau tidak, kita tutup. 5, 4, 3, 2, 1. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.